Warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du. Langkah yang pertama, marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberikan kita beribu-ribu nikmat-Nya, baik itu nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan dari rumah masing-masing menuju mushola yang kita cintai. Adapun langkah yang kedua, selawat dan salam tidak lupa kita senantiasa mendoakan kepada ruh baginda alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adapun yang sama-sama kita hormati Al-Ustaz yang sengaja kita undang dari kediaman beliau ke mushola kita ini, dan yang kami hormati juga bapak-bapak, ibu-ibu yang telah hadir di mushola yang kita cintai ini. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami panggilkan kepada Al-Ustaz Haji Dr. Dendi Muhammad SPDI SSY MPD. Sekarang dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya yang jauh semangat ni cuma bapak-bapak aja. Ibu-ibu nampaknya lesu karena sampai buat kue. Lewat. Iya. Semoga ibu-ibu sehat ya, Bu. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa kafa billahi syahida. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni azkurkum washkuruni wa la takfurun. Sadaqallahul azim. Ibu-ibu, bapak-bapak, apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Di dalam masjid ini alhamdulillah tidak ada anak tua, semua anak muda. Ibu ya. Saya juga terasa muda dibuatnya, karena yang ramai ini hadir memang bapak-bapak dan ibu-ibu. Dah masa pertumbuhan. Malam masa pertumbuhan. Hadir anak muda satu kan. Ini RT kita selanjutnya. Amin kata ibu tuh. Berarti Pak RT siap-siap mundur ya. Maka alhamdulillah. Pagi malam yang berbahagia, hujan tapi tidak menyudutkan semangat untuk datang ke mushola Babul Jannah. Saya diundang mushola ini ada 5 kali. Alhamdulillah, dalam 5 kali saya tak bisa hadiri. Kali ini baru perdana. Amin. Dan saya baru tahu juga ternyata malam hari ini ada acara, habis acara ada makan malam. Baru tahu saya. Maka saya pun semangat dalam diri, tak bisa lama-lama, cukup 15 menit saja. Ayah bunda yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam tak lupa kita ucapkan buat Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Safwatullah. Nabi rindu kita, Nabi sayang kita, bahkan Nabi angkat tangannya demi doakan kita. Maka sudah selayaknya kita berbalas budi sebagai umatnya, mencintai Nabi, bahkan mencintai kajian-kajian yang baik yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayah ibu, setiap bulan ada kelebihannya. Bahkan disebutkan di dalam Al-Qur'an kemarin, minha arba'atun hurum, isna asyara syahran fi kitabillah, yauma khalaqas samawati wal ard, minha arba'atun hurum. Surah At-Taubah ayat 36. Allah Ta'ala sampaikan dalam Al-Quran itu ada 4 bulan istimewa. Salah satunya adalah bulan Rajab, dan 3 bulan lainnya berdekat-dekatan. Salah satu mutawalliyatun,
3 bulan dekat-dekat terpisah dari 1 bulan. Bulan Rajab ada kemuliaannya. Apa kemuliaan bulan Rajab itu, Bu? Diajarkan kita Nabi doa yang istimewa. Allahumma barik lana. Iko lebih viral daripada pacu jalur Teluk Kuantan. Gak apa-apa. Memang kalau udah larut malam kita maklumi. Itu ajaran Nabi pada bulan Rajab sudah jelaskan semua kepada kita. Datang lagi 3 bulan berurutan. Salah satu mutawaliyatun. 1, nama bulannya adalah bulan Zulqi'dah. Dipanggil oleh Allah seluruh manusia yang muslim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Disuruh menunaikan ibadah haji. Syaratnya bagi yang mampu fisiknya. Alhamdulillah, insyaallah mampu. Saya tengok mampu semua. Ya Pak ya. Nah, cuman masalahnya panggilannya belum sampai. Tunggu 25 tahun. Tahun ini sudah 30 tahun. Ya Pak Ibu, kalau mendaftar kita tahun ini baru 30 tahun antrian tunggu. Bapak Haji berapa umur? Jangan sosok muda, sobik je lah. 36. Oh 63. Salah. Oh 63 tambah 30 tahun. Di mana Pak Haji ini besok? Kami belum menyampaikan itu lagi. Pak Haji pede kali mau maju coba. Mungkin ada tapi bisik tak kuat. Pak Haji kami masih pakai karena donatur masjid ini apa ya kami nanti. Nah, maka oleh sebab itu mungkin kita tidak sanggup secara umur, usia. Tapi man istata'a itu masih ada yang lainnya. Apa itu? Man istata'a secara ilmu. Alhamdulillah orang mau pergi manasik segala macam 40 kali manasik untuk menunaikan ibadah haji. Itu pun tak paham-paham. Ya Pak ya? Maka dalam setiap satu komplotan grup, dalam satu karam, dalam satu jemaah kloter itu ada ustaz. InsyaAllah jangan takut pergi ibadah haji dan umrah karena pembimbingnya banyak dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu apa lagi? Man istata'a secara keuangan. Inilah kadang-kadang Bapak Ibu banyak alasan kita. Padahal kata Allah, yanfiyani, 2 kemuliaan bagi orang yang datang ke tanah suci. 1, yanfiyanil faqr, tidak akan pernah miskin. Itu asli Bapak Ibu. Yang kedua, yanfiyaniz dzunub, tidak akan bawa dosa pulang. Dihapuskan macam komputer mendelete hasil ketikannya, hilang semua. Ya, berikan saya 1 pensil, berikan saya 1 penghapus. Pensil untuk menulis masa lalumu, masa depanmu dengan saya. Penghapus menghapuskan masa lalu. Terhapus masa lalu. Iya Bu, sanggup menghapus masa lalu? Bila Pak nikahi jujur Pak. Maka oleh sebab itu ya Bunda, kita berangkat insyaallah bagi yang kaya, bagi yang tidak juga kaya, bagi yang sederhana atau mampu atau tidak mampu seperti saya, kita berdoa kepada Allah. Suatu hari mungkin melewati tangan-tangan orang-orang soleh, suatu hari mungkin melewati anak-anak yang soleh. Semoga ya Bunda bisa menginjak tanah suci. Amin. Itulah amalan di bulan Zulqi'dah kemarin. Berangkat semua yang terdaftar, terbang menuju Allah, berjumpa Allah di kota Mekah dan Madinah. Ya, kapan bulannya? Ada di bulan Zulqi'dah. Ada orang haji di luar bulan Zulqi'dah? Ada orang haji di bulan Desember Pak De? Ada? Itu perjalan-jalan kapan tecarocok. Tidak ada. Maka Allah tetapkan bulan Al-Hajju Ashhurum Ma'luman. Haji sudah dimaklumkan bulannya, tak ada di bulan lain. Maka kelebihan haji itu digali oleh orang semua, dan orang berangkat berhabis-habisan. Allah jamin tidak akan pernah miskin. Terus kenapa ada juga yang minta kurang lagi Bang? Berapa harga umroh nih Pak Ustaz? 35. Bisa 25 Pak Ustaz. Padahal sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Itulah manusia ingin
berlebih, ingin berkurang. Baik, tidak ada masalah. Yang ketiga datang bulannya namanya bulan Zulhijjah. Apa kelebihan bulan Zulhijjah? Orang disuruh oleh Allah fasholli li rabbika wanhar. Maknanya berkurban. Apa artinya, Bu? Berkurban. Apa arti wanhar, Pak? Berkurban. Kalau wanhar, Bang, Honda Supra Fit Abang menunggak 2 bulan. Tolong bayar. Ya. Maka oleh sebab itu wanhar, berlomba-lomba orang. Saking berlomba-lombanya orang. Nah, saya buka dulu. Ada non muslim di sekitar ini. Hah? Banyak. Ada kan? Oke, maka saya tutup dulu. Di tempat saya cuma 3 non muslim. Pebo, 1 Cina, 1 Nias, 1 Junta. Junta itu orang mana tuh? Orang Mocu? Orang Toba. Apa kata dia ke saya 1 hari sebelum kurban dia datang? Pak Ustadz, ya, terayam kita Pak Ustadz. Ya bang, kata saya. Abang ikut? Itulah Ustadz, saya ikut. Oh ya dah. Aku pernah datang Ustadz. Mana Pak? Menunggu acara wanhar, penyembelihan hadiyu, penyembelihan pengaliran darah kurban. Orang non muslim, bukan muslim nih Pak, menunggu kurban umat Islam. Memang salut saya kasih dia. Dibersihkannya seluruh keluar masjid. Habis dia bersihkan, tapi saya tak izin masuk. Dia di luar saja. Dia bersihkan, habis itu dia pulang. Ustaz, jam berapa besok Ustaz? Jam 8.30. Udah potong tuh Ustaz? Udah, tapi masih hidup terbaunya. Jadi jam berapa pagi Ustaz? Jam 12 lebih kurang. Datang ya? Ya. Dibawanya kupon tuh, ditukarnya dengan panitia. Karena kupon ini kita dapat Bapak Ibu beda-beda. Mana ketua masjid ini? Berapa dapat kupon kemarin? Ini musola nih. Ini musola nih. Musola. Iya. Gabung. Sama masjid ini ya. Payah kita jadikan contoh. Pengurus ini juga? Ini pengurus. Ini dia. Oh dia. Ada masjid dia. Berapa kupon dapat Pak Ketua? 700-an. 1 kupon. Satu keluarga, satu kakak, 1 kupon. Mantap. 1 kakak, 1 kupon. Tempat saya, dia RT dapat kupon, dia RW dapat kupon, dia ketua masjid dapat kupon, dia warga dapat kupon share. Ni belum saja ada kupon aja. Dan 5 kupon tu. Dalam hati yang bos beda, kium kawan. Tapi apa boleh kata? Kata itu hadiah dari pengurus. Maka oleh sebab itu budak dapat 1 sudah senang Pak. Non muslim ni Pak. Menunggu kelebihan umat Islam, menunggu acara umat Islam. Saya katakan bang, kenapa ada di agama abang? Enak lagi katanya. Enggak, ini daging kurbannya Ustaz. Oh, kata dia. Ini enggak dia mau masuk Islam loh Pak. Tapi menunggu kurban kita luar biasa. Habis itu Bapak dan Tuan Mulia, Ibu-ibu, saya pun dengan pengurus mengasihkan kupon, nanti jam 12 dia tukar. Sudah maghrib, kan orang masak sore itu semua, siang-siang tuh masak. Datang dia balik Pak, Ustaz Dedi, ya kata saya. Apa juga dari mana kata saya? Kurang lagi. Itu loh Ustaz, saya tadi pulang, saya kasih ke istri ditimbang 1 kilo. Terus kata saya, itulah Doni di samping tetangga saya dapat 2 kilo katanya Ustaz. Kenapa saya 1 kilo, kenapa dia 2 kilo? Oh, Bapak mau tambah juta kata saya. Mau Pak Ustaz, duduk sini. Saya ambil belakang dulu, Bapak tunggu sini. Semangatnya nunggu Bu. Lepas itu dia duduk, saya bawa daging. Nih, passwordnya. Apa tuh Ustaz kata dia? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Udah Ustaz tanya di sekilo aja lah. Bayangin Bu, dia menunggu daging umat Islam itu luar biasa. Maka amalan saat Zulhijjah itu kata Nabi, demi Allah tidak ada amalan yang paling mulia, yang paling Allah sanjung, yang paling Allah cintai saat khatib turun dari mimbar itu, kecuali menyembelih hewan kurban. Ikut semua kemarin? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berapa ekor Pak di masjid itu? 23. 23 ekor. Masya Allah. Berapa dapat 1 rumah Pak? Sedikit warga lain Pak. Peserta 1, warga 1. Ada nama masjid. Pembelaan diri terus. Baik. Alhamdulillah. Beberapa masjid tak nampak pucacan. Pucacan itu bahasa kami berkas. Tak nampak. Pucacan ada yang tahu di sini?
Nggak tahu. Bekas nggak tahu. Saya orang Kampar, Amsterdam, air tiris masuk dalam. Bucacan namanya. Anda bekasnya tak nampak. Tapi di masjid ini dapat daging sedikit, ramai orang wirid. Alhamdulillah. Tempat lain berdontang-dontang Bapak Ibu. Berapa orang ekor? Tempat saya itu 47 ekor. Bukan main-main. Alhamdulillah sudah korban, tinggallah datuk-datuk membungkang aja di masjid ini. Nah ini alhamdulillah ramai bapak-bapak datang, maka hadir terus dari pengajian, jangan pernah berhenti karena toh ternyata kalau mati kemana bapak dibawa? Kubur, bisa langsung dikuburkan. Kemana dulu? Ke mas, saya paling marah betul, dengar, bukan benci, marah. Orang yang tak pernah masuk musola, yang tak pernah masuk masjid, tapi pas meninggal jadi imam di masjid. Tamam. Mana imam masjid tadi? Mana imam? Abang imam tadi? Mana imam tadi? Ini. Pernah jenazah di belakang kau taruhnya atau di depan? Di depan. Tak pernah jumuk masjid. Cik mendapat kupon tipu je pak. Jadi kalau minta maaf dari sini Pak, di tempat kami. Di sini kan parah pada itu. Dan tak pernah Pak untuk datang ke masjid, tak ikut campur BSKM wirid bulanan, tak datang-datang. Tapi mati, tolonglah ayah kami ini Pak Ustaz. Paling depan Pak. Jenazah tu paling depan. Tu iyo. Dia kalau di belakang jenazah tu takbir Allah Ustaz kata dia. Takut kita. Maka Allah Subhanahu wa taala sudah banyak kasih kita nikmat. Diulang-ulang dalam ayat. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya Muhammad kami sudah kasih nikmat seluruhnya. Bahkan ayat yang lain. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana lagi? Cu kata Allah. Kalau bapak orang macu. Nikmat yang mana lagi? Dah kata Allah. Kalau bapak orang Minang, yang bapak dustakan. Nikmat mana lagi? Le kata Allah. Wahai orang Jawa, nikmat mana lagi? Nikmat mana lagi dongan yang kau dustakan? Patah itu. Alat kita dosa sunir. Ada orang patah ini? Banyak. InsyaAllah. Maka oleh sebab itu nikmat dah banyak. Habis amalan, habis di bulan Zulqa'dah, habis di bulan Zulhijjah. Ada lagi Ustaz, ayat itu belum selesai. Minha arba'atun hurum, yang terakhir adalah amalan di bulan Muharram. Dalam kitab Abdul Hamid Kanzul Najat fi Surur fi Ad-Iyati ada 12 amalan. Salah satunya adalah sum, perbanyak puasa. Ikut kemarin Muharram Bu? Ikut kemarin Bunda? Berapa besarnya pahala kata Nabi. Man soma yawm Asyura yukaffiru sanatan madiyah. Orang yang ikut puasa Asyura kemarin, Allah ampunkan dia punya dosa setahun yang lalu. Banyak dosa Wak, banyak dosa Ibu. Ya Bu? Bapak banyak dosa Pak. Apa dosa Bapak ke Ibu? Pura-pura tuli dia. Apa dosa Ibu ke Bapak? Kan saking banyak tak bisa kita ngomong. Dah? Banyak, maka dihapuskan oleh puasa kemarin. Bulan Muharram paling bagus sepanjang bulan itu kata Abdul Hamid untuk engkau berpuasa. Bukan hanya 10 itu aja. Orang kadang-kadang tanggal 10 aja sudah itu tidak peduli dia lagi. Maka kata Nabi ada Bu, kalau saya hidup di masa tahun yang akan datang, saya akan tebelkan puasa saya ini sehari sebelum Asyura, sehari setelah Asyura. Itu hadisnya Bapak Ibu. Makanya afdhalus siyam ba'da Ramadan siyamil Asyura. Puasa yang paling afdal setelah Ramadan adalah kata Nabi puasa hari Asyura. Berlomba-lomba kemarin. Saya ditembelakan waktu itu Bapak Ibu. Saya dijemput oleh Alpan. Ini kasih tahu, saya naik Alpan. Sejak saya kuliah S1, S2, S3. Aduh, jangankan naik Alpan, jangan Fatihah aja dah dapat. Tapi alhamdulillah semenjak ini rezeki bisa naik Alpan. Kita tak punya Bu, orang punya. Ya Bu ya, dengan ilmu itulah kita berangkat.
naik pesawat macam-macam mereknya, Qatar Airlines, Saudi Airlines, Malaysia Airlines, sampai terakhir yang baru pulang tadi malam ini. Saya baru pulang malam tadi, apa namanya, Bu Ibati Airlines. Susah tersangkut tahu pesawat tuh. Satu Ibati Airlines. Ya Bu ya. Tapi alhamdulillah pulang juga saya ke Riau. Karena ini tiket yang paling terlangsung sekarang Batik Airlines, Airbus. Ya, Indonesia punya. Pesawat kita tuh tidak akan disebut pesawat batik kalau tidak terlambat terus. Bapak Ibu pasti nilai itu. Nah, kata Samo Dua diumumnya saja. Sekali lagi, Ustaz sudah hadir. Mohonlah kepada jemaah hadirlah cepat. Lah sekali. Ibu bukan bapak ni. Sekali lagi, Ustaz kita sudah hadir. Tolonglah datang cepat. Dah 2 kali Bu, tapi sekalinya ya Pak Ibu tu. Tak ketiga. Sekali lagi. Ustaz kita sudah hadir, ayo Bapak Ibu. Saya takut kali keempat. Sekali lagi, Ustaz sudah pulang. Kacau dan pilihnya. Nah, jadi jangan tunggu Ustaz datang. Macam ni lah. Ini figur bagi saya Pak. Tempat lain terlambat terus pemulaian. Tempat ini, copet mulai. Ada yang nak pulang ya tuan. Kalunya. Nasi sambal udah. Makan, kalau tiba bulog senang kok. Dulu pernah viral nih Bu, tarik sis semangko kan. Setuju semangko ini beredar saat saya ceramah. Apa sebab? Ini makan awak tak boleh. Saya tak ada risau Pak, terus makan. Anak itik, anak tikus, bapak cari plastik, tolong bungkus. Itu kan? Kamu deh. Dah. Saya udah 5 kali diundang Bu, tak dapat saya di sini kecuali Ramadan. Cuma itu aja terus. Makanya hari ini saya iakan betul, karena saya baru mendarat tadi malam. Ini wirid saya ke-5 malam ini. Hari ini dari pagi sampai ini. Silakan dek, cepat dek. Saya udah kasih tahu kode Ibu tuh, jangan dipotong-potong yang bulat aja. Mobil Fortuner membawanya, jadi risau Ibu. Ya, sambil gurau. Kasar Pak. Tidak ya. Saya penggurau Pak. Minta maaf sekali. Kalau dapat Bang Edi Bu, kadang-kadang dia kali itu bakalan saya. Jadi azar sini. Oke ya, lanjut dulu. Makan aja ya Pak. Insyaallah saya murah banget. Ya, nak mau dia dekat di sini Bu. Tapi itu Bu, ada 12. Ada 12. Kemuliaan bulan itu 12 yang selalu saya Bu. Yang paling saya kagumi betul wasi' alal iyal. Itu paling kagum saya satu kalimat tuh. Di bulan Muharram, ini memang saya udah terlambat ngaji ya. Ini bulan Safar, nanti saya jelaskan pula kemuliaannya. Apa katanya? Wasi' alal iyal. Demi Allah kata Abdul Hamid, disunnahkan bagi suami memberikan wasi'ah, keluasan duit, memberikan baju baru, memberikan pemberian berlebih kepada istrinya. Setuju Bu? Mampus kau Bapak. 8 siun. Tapi dah lewat. 8 siun Pak. Itu saya kagum betul. Sampai saya dituntut istri saya Pak. Saya kan tiap Jumat tuh kasih istri 200.000. Contoh tadi pagi. Ini duit untuk kamu 200.000. Mau pilih Ustaz? Enggak. Saya setiap minggu tuh 200.000 setiap Jumat. Saya tak suruh istri bayar listrik. Saya tak suruh istri menyuci, saya laundry. Saya tak suruh istri masak. Pokok duit beda dengan itu. Ini pemberian cuma-cuma setiap minggu 200.000. Lalu istri saya ternyata mendengar kajian saya itu. Wasi' alal iyal. Ditanya ke saya, Bang, kata abang kemarin bulan Muharram kemarin, kalau hari Muharram ini disunahkan untuk memberi istri duit berlebih. Mananya? Tengah Pak. Bayang dah. Tengah senjata makan tuan lagi. Kamu tidak sadar dengan gaji itu lagi, tapi pas di pintu ditunggunya. Karena istri itu sebelum pergi dia pasti salam. Sedekah katanya. Nah, ini sedekah terbaik suami ini Pak Ketua, mencium istri. Ini saya tidak mengajar pasangan lama nih. Memang mencium kening istrinya. Dan tua, biarlah tua, cium. Saya menyaksikan betapa akurnya jemaah umroh. Saya umur 70, neneknya umur 65. Dipegang erat-erat
Lihat, dari Jabal Rahmah menuju bis, dari bis menuju Jabal Rahmah 400 meter tuh Pak. Dipegang terus sampai iri saya. Orang lain sibuk di selfie-selfie, suami istri pergi berpisah-pisah. Sedangkan yang dua ini, pasangan berdua ini, dia sibuk aja pegang-pegangan sampai ke Jabal Rahmah 400 meter Pak Haji. Sini. Sampai sana saya tanya, kok bisa akur kalian berdua ini? Umur berapa? 70? Yang satu 65. Kok bisa akur ayah dan ibu? Kok bisa akur mak dan bapak? Emang Ustaz tengok kami dari tadi? Iya, bapak pegang terus tangan mak ni, bapak lepas-lepaskan. Kok bisa? Kata dia, Ustaz, bukan akur ini. Terus kenapa dipegang? Saking hebatnya so sweet. Kata dia, ini bukan so sweet, demi Allah ini bukan so sweet. Terus kalau tidak saya pegang, sebuah laki jualan baju, sebelah kanan jualan baju. Kalau tidak dipegang, gilo balanjo. Dia kan itu tahu Pak, dia balanjo, hati fitri kata dia. Saya kira akur tadi. Rupanya takut ini balanjo. Ini cerita bini tadi nih. Ternyata nafsu ini besar, paham ya? Jadi tadi bisa boleh banyak diungkapnya. Tapi bukti. Nah, saya kasih 200.000. Apa kata istri saya pada saat bilang warung? Bang, tolonglah bang. Mana lebih yang abang bilang tuh? Oh, kau nuntut ya? Iya. Coba pejam mata. Dipejamnya mata. Saat pejam mata tu lah Pak Haji, saya keluarkan duit saat bulan warung tu. Saya tambah satu kertas lagi, dia pegang. Kok lain dari tadi ya bang? Buka duit bang. Ada gila kemarin. Udah lewat. Sebenarnya masih banyak 12 amalan. Ada lagi zur aliman, jumpai ziarahi para ahli bulan kemarin juga bang. Karena itu awal tolak untuk menentukan setahun yang akan datang. Itu RPP, itu silabus, itu adalah kurikulum kita. Setahun kita tanya ulama. Saya datang pak ke rumah Ustadz Dr. Mustafa Umar. Saya datang bulan Muharram itu Pak, tanggal 7 Muharram saya datang. Buya di Lubuk Sakat sana. Karena Ustadz Somad sibuk terus. Saya datang ke dia, Buya, tunjukkan kepada saya apa amalan yang engkau punya yang betul-betul berlebih. Satu jadi layak. Ayah tunjukkan saya. Apa kata dia? Kau udah menikah, udah 7 tahun. Kata saya, Ustaz ni dah menikah Pak. Bu, Ustaz ni dah menikah. Kalau tuan ke ujung pandang, jangan lupa membeli kuih. Ustaz yang disodok dipandang, sayang sudah babini. Faham? Apa kata dia ke saya? Duduk sini lah. 7 tahun kau baru menikah? Iya, saya udah 45 tahun. Kata beliau. Terus apa pesan ayah kepada saya? Kata beliau ke saya nggak pernah selek sama istri saya sampai hari ini. Allah. Saya tak pernah berkata kasar kepada istri saya satu kata pun. Memang lama sebelum itu. Tak bisa saya tidur. Dia tak kasar ke istri, istri tak kasar ke dia. Ya Bu? Di sini macam tu. Ada suara. Di sini masih macam tu. Karena di dalam mas. Di rumah nanti perang antara Israel dan Palestina. Enggak di sini, di sana. Oke. Ayah ibu masih banyak lagi. Apalagi Rasul yatim wamsa, pusat kepala anak ya. Saya baca ayat itu 12 banyaknya Pak. Ya, 12. Ada satu lagi aksirus sedekah, perbanyak sedekah. Makanya tanggal 10 Asyura itu Pak, seluruh orang berbagi-bagi di tempat itu Pak. Ada bubur, ada macam-macam. Ya. Jadi banyak sebenarnya kelebihan pada bulan Muharram. Sekarang datang bulannya yang lain. Nama bulannya bulan Syafar. Syafar bermakna perjalanan. Nabi mulai berjuang nih Pak. Maka jatuhnya Safar kali ini sangat mulia. Apa tuh Pak Ustaz? Jatuhnya Safar ini di bulan Agustus. Apa kaitannya Ustaz? Disinilah kita mendapatkan kenikmatan yang agung, merdekanya Republik Indonesia. Maka turunlah ayat tadi saya jelaskan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fazkuruni
ashkurkum. Kata Allah, ingatlah engkau kepada aku akan ingat. Sudahkah kita mengingat Allah lebih banyak atau Allah lebih banyak mengingat kita? Kita hambanya Pak. Kita ada ciptaannya. Kita dikasih kemewahan hidup, tapi kok kita lupa kepadanya. Ini bukan yang di sini. Sekarang ingat Tuhan. Mungkin di luar sana berapa banyak manusia yang Allah ciptakan, tapi durhaka kepada Rabb. Washkuruni wala takfurun. Bersyukurlah engkau kepadaku, maka jangan sampai kufur. Maka syukur yang paling bagus di bulan ini adalah syukur terhadap nikmat kemerdekaan Republik Indonesia. Pertanyaan, saya berangkat ke Arab Saudi, seluruh kota Arab ketika datangnya hari kemerdekaan terpasang seluruh bendera mereka. Berangkat saya ke Istanbul, Turki, seluruh jalan-jalan aspal, bahkan ke rumah-rumah, semua terpasang bendera-bendera mereka 1 bulan sebelum kemerdekaannya. Berangkat saya ke India, Delhi, seluruh tempat, gang-gang, perumahan, semua lengkap dengan bendera kemerdekaannya saat peringatan hari kemerdekaannya. Berangkat saya ke Malaysia, Kuala Lumpur, semuanya berbendera. Tapi pulang saya ke Riau 17 Agustus, Olunado Cik pun bendera toka. Setengah tiang. Saya baru pulang ya. Saya tengok saja. Tengok ada dah. Jujur Bang. Hah? Topi jalan mantap. Tepi jalan harganya 35, 25. Kenapa ibu belum pasang? Tunggu Pak Ustaz tanggal 16. Kenapa? Tinggal 3-15 ribu Ustaz. Ya Allah, demi kemerdekaan orang mati-matian. Siapa dia? Patimura. Siapa dia? Ki Haji Hasim Ashari. Siapa dia? Ki Haji Dewanta Tara. Siapa dia? Agus Salim. Siapa dia? Jenderal Sudirman. Siapa dia? Cut Nyadin. Siapa dia? Fatmawati. Hebat. Soekarno, Bung Hatta, semua orang Padang, orang Sulawesi, ya Pak ya, orang Aceh, orang Jawa, ya, Pangeran Diponegoro, seorang pejuang luar biasa pertempuran Pulau Jawa. Hebat. Kita nggak diminta untuk berperang, paham? Kita tidak diminta gencet senjata. Ternyata kita juga nggak ada pistolnya. Kita diminta untuk bersyukur. Bagaimana caranya? Seminimal-minimalnya tengokkan jiwa patriotisme kita di bulan Syawal. Apa dia? Pasangkan bendera. Tidak ada bendera ibu. Di rumah ada kain merah. Kain putih kan ada prima itu. Dan kapan ibu? Potong lah beko. Boli dah. Ayah lu minum penyok. Dah. Jadi oleh sebab itu tengokkan Pak, kita cinta tanah air. Saya Pak menengok hadis ungkapan ulama itu tercengang-cengang. Apa sebab? Coba tengok. Hubbul watan minal iman. Cinta tanah air ukuran iman seseorang itu. Masa iya Ustaz? Nabi disuruh pergi ke kota Madinah, ibu kira suka dia. Dia menetes air mata dalam kitab Sirah Nabawiyah karangan Syafi'i Rahman Al-Mubarakuri. Dalam kitab As-Sama'il Al-Muhammadiyah karangan Sunan At-Tirmizi. Dalam kitab Ramadan Al-Buti. Apa kata beliau? Saya menetes air mata meninggalkan kampung kelahirannya. Saya lahir di Kuala Lumpur. Saya sekolah di Kuala Lumpur. Tamat S3 di sana. Ayah saya asli orang Riau. Mak saya asli orang Riau berdarah Indonesia. Saya punya SC biru. Tapi saya sangat cinta dengan Republik Indonesia. Paham tak? Boleh? Nabi kue mah? Laptop. Tahu. Ini banyak datang ke masjid ni buatlah amal. Ibu ya, pakcik semua buatlah agenda-agenda perbaikan. Dah, cinta negara. Saya salut Indonesia berpulau-pulau. Bayang tapi tetap NKRI harga mati. Luar biasa. Dah, beda suku, beda bangsa, beda bahasa. Datang kawan saya si Rahmat, bang, ya, aku mau pindah ke Saudi. Ngapain kau pindah ke Saudi? Negara kita Indonesia luar biasa. Namrus katulistiwa lengkap.
Bawa api. Jenari dan lain-lain, lengkap semuanya. Ada batu bara, tidak kekurangan negara ini kaya. Ada minyak bensin, ada minyak di sawit, ada minyak dalam bumi, ada minyak di atas wajah. Lengkap minyak kita. Laut hasilnya luar biasa. Ya Bu ya, luar biasa. Emas tambangannya. Masa kau pindah ke Arab Saudi? Malas saya bang, malas. Susah urusan di Indonesia. Kata saya. Ngomong susah kamu. Di Saudi itu tanah namanya hak pakai. Macam mana pun kaya bapak. Hak pakai semua. Bila kerajaan minta, kita digusur semua. Suka ambilnya pak. Tetap diganti, tapi tetap rugi. Di Indonesia ada sertifikat. Apa namanya tuh hak milik. Saking hebat negara kita nih. Kalau negeri orang cuma hak pakai, kita hak milik tanah tuh. Lah milik awak tanah tuh, habis saja Pak tuh mengeluarkan surat kedua lagi. Bayang negara kita. Tanah uang menjadi tanah awak. Memang hebat negara kita. Saya sahalut lama tuh penuh-penuh. Maka kalau menyanyi lah negara ini lagunya, terkejut-kejut hati ini. Ya, terdenyut-denyut dia. Ya, hiduplah Indonesia Raya. Semua kan tuh langsung menghantam. Da Pancasila, aku dah pendukung. Masya Allah. Ya Pak ya. Wah, ibu kita Kartini Putri hebat Bu. Makanya Pancasila itu dirumuskan oleh orang pertama umat Islam. Apa kata dia? Pancasila. Apa Pak Ketua? Ketua 6. Gimana dasar? 2 3 langsung keadilan sosial aja Pak. Persatuan dalam permusyawaratan Dan perwakilan. 5 Ambil. Alhamdulillah. Baju hitam. Nanti malam kuat insyaAllah. Itu apalnya Bu. Makanya ibu tuh cinta negara macam tu. Apal ketua. Undang-undang dasar. Ada apa? 1445. Satu. Ialah, bukan adalah. Ialah hak dan oleh sebab itu. Istri apa lo rupanya? Seru pertanyaan Ustaz. Saya ini bawa oleh-oleh, ya Bu ya. Saya dulu penjual sampai sekarang dari 2009 saya ekspor impor. Dah asik. Bangkok, Hongkong. Pak Ustaz. Bu ya, Arab Saudi. Tidak bisa kalau gitu ngasih satu-satu. Kalau mau memang sedekah Ada, kasih saya semua. akan kasih semua. Tapi jangan beli ya, beli. Berapa? Sekilo saya kirim ke Thailand itu 1 juta loh Bu. Untungnya 500.000. Berlima kami Bu. Tukang panjat 2, tukang pengedar mengekspor 1, pemodal 1, dan ini airport 1. Alhamdulillah untung 100.000. Pulang rumah Kuala dapat Fortuner tuh. Habib di dusun. Dah memang besar keuntungan kalau bersama. Dah mahal memang kalau sialang saya kirim mahal 1 juta kilo. Tapi kalau mau gratis tadi, tidak bisa saya gratis, saya bantu harga saja. Iya. Ya, tidak usah bayar 1 juta, bayar 100.000 aja sekilo. Oke, setengah 50. Tapi tetap bayarlah. Nampak di YouTube nanti. Ada, ini aktif ini. Iya. Masya Allah. Nanti minta Arifin. Awak tadi pura-pura lupa aktif. Nah, jadi ayah ibu yang mulia kami bangga jadi warga Indonesia. Saya bilang kerabat tuh, pulang kau. Tunggu dulu bang. Baru 6 bulan pulang ya Bapak Ibu. Kenapa kau pulang? Kemarin aku suruh tidak mau. Sekarang kau pulang sendiri. Memang beda bang. Apa yang beda? Masa abang bayangkan? Nasi rice, bare rice, udah jadi bubur rice. Memang kaya Indonesia Pak. Kita beda Pak.
Dimasukkan bijinya ke dalam pelibet, namanya bonio. Ini bahasa Ocunya nih, kalau bahasa Indonesianya kecambak. Benih. Tumbuhlah benih tadi. Kita pindahkan dia ke sawah yang lebar. Apa namanya? Padi. Lah masaknya mak, Bu, ada yang berisi, ada yang tidak berisi. Apa namanya berisi? Bonio, bone. Sedangkan tidak berisi, ampo. Dipisahkan lagi yang ampo tadi. Dipisahkan kulit-kulitnya. Ya Pak Ibu ya. Ujungnya menjadi dadak bareh. Nah, yang satu menjadi beras. Namanya ampo itu Pak. Dia tetap rice. Yang meningkat rice semuanya. Dah, habis itu dimasakkan dalam air. Sempurna masaknya. Apa namanya? Nasi. Kurang airnya mak. Apa namanya? Pada tui. Anguinya apa nama? Kara. Balabia airnya. Anguinya. Dimakan nasi itu, tertumpahnya di luar. Apa namanya? Imah namanya. Pulang ramat tu langsung mak. Memang tak sama negara kita Bang. Dan memang Indonesia ini bersuku-suku berbangsa Bang. Suku Bang wa qabaila lita'aruf. Saling kenal mengenal. Minang beda. Coba tanya. Kamada mana orang Minang juga? Banyak. Tadi mana orang Batak? Banyak. Sama lah gaya Ustadz. Anggap ini orang Minang, betul. Banyak. Orang Jawa tuh. Orang Jawa. Oke. Bapak Minang. Minang. Kamu orang bukan apa? Kemana? Pasti dia jawab Bu. Pai Manggale. Mana Manggale? Cai pipi. Makanya tali orang Minang itu tali piring. Pipi lagi, ada pipi lagi. Hebat Bu. Saya pakai filosofi Sumatera Barat, memang jago. Memang hebat. Sesuai tari. Bahkan kalau makanan dari seekor sapi yang paling disukai orang ini, semua rumah makannya ada tambusu. Kenapa tambusu? Maka jalan ke Sumatera Barat macam tambusu semua. Beda dengan orang Jawa, bapak orang Jawa kan? Arab nangaji mas. Mule. Arab kerja pak. Ya kan? Apa kerja? Apa meneh pak? Eneng iki yo wes ora apa-apa. Makanya talinya pun Pak lincah. Apa maknanya? Abi kojo aku le. Pak. Saya paling salut orang Jawa nih, telaten kuat. Saya salah. Sepanjang aspal Riau, siapa ngerjakan? Jawa. Kebun sawit yang paling banyak di Riau, orang Jawa. Orang Jawa ya. Bahkan yang manen orang Jawa, yang mendodos orang Jawa, yang mupuk orang Jawa. Hilang sawit itu? Orang kita. Rawa. Korban orang Jawa. Ya. Makanya orang Jawa nih kalau kita hadapkan dengan hewan kerbau, sapi, dia tak mau usus-ususnya. Yang dia mau tunjang. Maka menunjang. Mana pojok kan? Nggak ada pilih-pilih orang Jawa nih. Hebat. Maka negara ini kaya. Ada orang Batak. Ini tadi aku orang Batak nih. Itu ada anak kita. Oh, Bukan orang Palembang aku. Nah, Wong Melayu berarti ya? orang Kito Galo. Bukan. Kan orang kita kan orang Melayu. Nggak bisa lain. Palembang. Sudahlah, Nggak ngerti kan? Nggak ngerti. Orang Mandailing lagi ya. Kalau turun ke Riau nih, kita cari masjid Bu. Yang dia cari mana terminal? Nah. Dia ada terminal. Nah. Memang keras orangnya Bu. Makanya tarinya pun tak banyak. Aduh. Awas. Tulo. Awas. Serius Bu. Sepanjang aspal Rumbai itu, boleh tengok sekarang. Semuanya orang Mandailing, orang Sumatera Utara semua. Toba, Samosir. Awas.
Sepanjang air hitam. Ini air hitamnya apa namanya daerah tuh? Simpang Akap, Pantai Cermin. Awas, awas, awas. Sepanjang banyaknya masjid dulu orang Melayu menguasai masjid. Ini contoh orang Medan tahu kan? Awas kalian, awas, awas. Seluruh ulama terkenal Provinsi Riau, Profesor Dr. Abdul Somad Batubara. Dari Sumatera Utara. Ini hebat orang Mandailing. Bayatullah Batul, awas. Tapi jangan marah. Sepanjang aspal itu mereka, kalau tidak ada mereka, siayangkan manumbok Honda bocor. Bapak Ibu, kaya negara Indonesia nih. Maka merdeka kita hari ini, paham? Hebat itu. Yang paling hebat adalah Melayu tadi. Melayu pada saya juga orang Melayu. Hebat. Nak kan mau start dari apa? Kemana Pak Cik? Kerja nak kerja mah tu. Tak kemana? Cari angin. Kalau orang Melayu juga. Jangan ibu cari angin. Kalau nari dia, melaku dia. Zapi. Aduh, jadi jual. Kota Naren Anjir. Iko ruko boli lah cik. Yo, iko ini aku ada. Yo. Semua mau dijualnya. 30 tahun menggigit jari. Mahal. Ya sukunya bagi lomak deh pak. Dagyang hati kau bau. Tapi ibu sekarang ibu bapak apapun suku marga ya sudah menginjak tanah Melayu ini. Bukan Minang sembarang Minang, tapi Minang sudah menjadi Melayu. Bukan Batak sembarang Batak, Batak sudah hidup di bumi Melayu. Bukan Jawa sembarang Jawa, sudah menyatu dengan orang Melayu. Udahlah kita. Dah, Nabi cinta nantinya. Dapat Melayu dia? Itu betul lah pada tua. Tapi ingat Pak, orang Melayu tak banyak cakap. Iyalah. Allah semua dikasihkan kepada laki. Contoh, Bang, butuh modal cincin. Coba mana ada orang Melayu cincin? Jadi mana sekarang udah menyatu ke Melayu, satu negara kita. Sekarang akan ulang tahun kemerdekaan. Karena bahasa yang dipakai bukan bahasa yang lain kecuali bahasa orang Melayu sebagai bahasa pemersatu Republik Indonesia. Jadi oleh ibu, bapak, jangan diisi-isi 17 Agustus. Maaf, 1000 maaf. Saya sampaikan dari sekarang dengan agenda bohong balun batang ke pinggang ibu. Silakan mau tarik tambang, ada kekompakan. Mau apa namanya? Karung. Mau di karung. Kalau kamu tidak bisa baju godi lebu, kuyak karung tuh 1 kilo balik. Nah, ini tengok. Saya dulu S1, pernah ngisi juga di Ramadan, kurus pada budak ni. Nah, kalau tuan pergi ke laut membeli lado, lebih godang pawit daripada dado. Jadi oleh sebab itu, ibu, bapak, ayah, bunda yang muliakan Allah, isilah yang muliakan. Jangan besok ambil kompeng, apa suap pak nyusu. Ada kata anak kandung. Boleh tengok tradisi kadang-kadang. Coba tengok yang masa lalu tu. Terong. Kelereng penuh keseimbangan, mengajarkan orang supaya bisa menimbang luar biasa. Bagus silakan. Memang tradisi itu rusak semenjak handphone masuk. Apa? Buat. Ada yang paling parah lagi. Ini tepung, opor ke sini. Dari sekilo tepung tinggal sakol deh. Ini lucu Ustaz, bukan mubazir seperti itu. Ya, buat agenda yang bermanfaat. Ini yang paling parah lagi Bu, pajak pinang ibu-ibu. Jangan kenapa apa? Aduh, tuntunan berubah jadi tontonan, tontonan menjadi tuntunan. Nauzubillah. Parah sekarang. Tak sama dengan masa lalu. Maka masa lalu itu indah. Ibu ingat tak ibu dulu ke pasar waktu kecil-kecil? Ingat ya? Bapak ingat tak waktu ke pasar mengawankan mak ke pasar? Ingat. Bahkan mak kita suruh di rumah aja lah. Dia tahu karena kita ini banyak permintaan. Di rumah aja lah kau.
Mak, saya mau gambar, Mak, gambar-gambar. Saya mau kelereng, Mak, nggak usah kau di rumah aja. Biar Mak beli. PT dikasih ayah cuma 40.000 sampai 35.000 dulu tahun 60. Udah banyak tuh, Bu. Lah banyak tuh. Bawa ke pasar. Pagi pergi Mak ni lagi, jam 3, jam 2 baru pulang. Apa sebab? Semua ditawar. Bara ragol cabai kok, ikut 1.000 matu ikat kata orang tu. Mahal. Pindah lu balik. Bara 1.000, mahal. Pindah balik. Berapa harga? 500. Busuk ya. Makanya salahkan pergi pagi pulang siang. Apa sebab? Supaya cukui apa bayi piti nak cukui. Ini dulu. Anak memesan juga mainan. Apa nak minta spaghetti juga, hamburger juga. Duit tak cukup. Tapi itu yang dikerjakan mereka supaya membesarkan anak-anak kita. Demi Allah, bapak patut bersyukur dengan istri-istri yang ada. Apa sebab? Tidak ada orang mau nerima Pak. Cuma wanita ini pula yang nerima Pak. Nah. Patut bersyukur kita ayah bunda. Hebat mak-mak kita ni. Hebat. Makanya saya sampaikan ke mak saya, tolong Mak, belikan lereng Mak. Belikan gambarnya Mak. Iya, semua dia. Tak pernah Mak kita beli dak tempat. Itu hebatnya. Kau nak salah. Tadi boleh jadi jajan kau balik. Kalau Mak dulu nak, iya nak, iya. Tapi sampai dia ke pasar pulang dia, Mak, mana gambar tu Mak? Meninggal tukang jual gambar. Aneh. Meninggal Pak. La ilaha illallah. Katamu, aslo meninggal ratu tu ya Allah. Jam 4 ayah saya ngomong, ibu saya ngomong, Bang, tinggal ayam ni Bang, astagfirullahaladzim. Pergi jemput, maka ada duit susah kan? Dijemput oleh ayah. Ikut kau nak? Iya ya, aku ikut. Sampai dekat tukang ayam, pas di situlah tukang gambar tu jual. Duit dah tua tu lemah. Tapi berbohong mak kita tu untuk kebaikan kita dulu. Memang luar biasa pendidikan masa lalu. Tak sama dengan sekarang. Makanya kemerdekaan ini patut bersyukur. Palestina sudah 53 tahun ditembak bombardir terus, makan kuah air mata banana peluru terus. Kita hari ini bisa duduk, bisa santai, bisa makan semangka, bisa makan sana lamu. Bodoh bagudo. Oh iya. Bisa kita apa itu? Maka oleh sebab itu patut bersyukur. Isilah dia yang kebaikan. Apa kebaikannya? Ki Hajar Dewantara bagian pendidikan. Maka kalau ada yang bagian pendidikan sanggup, silakan ambil cepat. Ya Pak ya. Hasyim Asy'ari bagian agama Pak, alim ulama, runutkan cepat. Apa yang bisa bantu untuk negara. Dan Prabowo kita semua terus stres dia nanti. Gibran. Kita bantu sama-sama. Ya, gubernur bekerja kita bantu sama-sama. Wali kota ngomong sampah bukan baru nih katanya kita bantu juga dia. Dan sama-sama Pak. Polisi sekarang bagaimana hutan ya? Hutan sekarang lagi viral nih. Kita bantu pula sama-sama. Dah supaya kita sama-sama menjaga NKRI agama. Itu. Jadi yang bilang Ustaz Dendi nak cinta negara. Saya cinta Pak Ibu. Cuma paling bonci yang koruptor hantu tu ah. Sama. Kok bisa sama hati kita ya? Jadi Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, tunjukkanlah bagian apa saja. Ya. Siapa lagi? Utomo mengerucutkan jurnalistik. Ya. Bung Hatta merunutkan bagaimana proklamasi kemerdekaan. Kita ikuti terus, ada bidang masing-masing. Bapak bagian apa? Komputer. Teruskan dunia komputer. Jangan sampai handphone ini nanti masuk pornografi. Bagaimana cara difilter? Ya, bukan main-main ya Bapak Ibu. Handphone ini paling membunuh anak bangsa. Saya ingat betul ceramah ustaz saya dulu, akan datang sebuah masa orang tak mau ke masjid lagi karena ustaz sudah ada di rumah. Terkejut saya, apa tuh ya? Ternyata televisi. Sudah tuh keluar lagi ungkapan ustaz berikutnya. Akan datang semua masa orang tak di dalam rumah, di luar rumah semua. Apa itu kata saya? Mereka cukup mendengarkan handphone saja. Kok mana-mana koran tak laku lagi, betul? Iya. Tak laku radio-radio tak ada orang lagi, jarang lagi. Temuan sudah di sini, Pak. Meninggal sana langsung dapat kabar. Viral Andika. Tanggal 20. Jangan lupa saksi. Dan diisilah hari kemerdekaan di bulan Syawal. Nabi berjuang mati-matian. Bagi yang mau umroh juga bulan Syawal bagus ya Bu ya. Karena Nabi mulai untuk berusaha kembali. Bulan Muharram demi Allah, Nabi tak ada pertempuran, tak ada perpecah belahan, tak ada kezaliman. Semua redum pada bulan Muharram.
tenang bulan Muharram juga. Sekarang sudah bulan peningkatan kita untuk menuju Syawal berikutnya. Apa agenda bisnis Pamaya? Jalankan. Apa agenda perjalanan jauh, mau buka cabang di sana, bukakan. Mau buka wallet, lanjutkan. Pokoknya sesuai bidang masing-masing. Kalau sudah dapat kenikmatannya, bayarlah pajak kepada negara supaya rakyat semua makmur. Oke? Baik. Saya rasa itu saja karena saya tengok kue ini udah pada habis. Bukan habis lagi. Bapak muliakan Allah, kita sambung besok. Kita tambah-tambah sedikit saja ya Bu ya. Kalau bisa syukurnya secara lisan alhamdulillah, tambah dengan cara perbuatan, buat agenda-agenda yang bisa dikerjakan dan buat dan terbaik melalui aktivitas Bapak Ibu untuk bantu negara. Kemudian terakhir, kalau tidak juga setidak-tidaknya dalam hati tetap mencintai negara Republik Indonesia. Saya sangat bangga masuk Saudi. Di antara seluruh dunia yang masuk ke Saudi, cuman Indonesia yang seragam. Bajunya seragam, kopornya seragam, salnya seragam, ID cardnya seragam. Memang jago Indonesia. Orang lain tak ada, kacau balau. Bahkan menikung-nikung orang ketika imigrasi dicap. Orang Indo diam aja, dipanggil Ketua Musala Babul Jannah datang, Ketua RT Babul Jannah datang, Ustadz Deli datang. Kenapa diam aja semua? Karena tidak pandai bahasa Arab. Itulah akhlak orang Indonesia itu baik, hebat. Jadi bangga jadi negara Indonesia. Ya Pak ya. Sekarang kita nggak malu Pak. Dunia bola kita juara 1 di ASEAN. Ada lawan lagi. Paham? Insya Allah masuk final Piala Dunia. Kalau masuk. Kalau enggak, kembali lagi. Dah, disini kita doa sikit. La tada' lana zamban illa ghafarta, segala dosa kami ampunkan ya Allah. Wala aiban illa syatarta, aib kami yang datang tutup ya Allah. Wala maridan illa syafaita, yang sakit jemaah kami sehatkan untuk wirid selanjutnya dengan ustaz yang berbeda ya Allah. Wala hajatan illa qadaitaha, yang berhajat tunaikan hajatnya ya Allah. Amin. Allahumma barik lana fi syahri syafar wa barik lana ba'da syafar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, bulan Agustus kemerdekaan kami ya Allah, merdekakan kami jiwa dan raga ya Rahman Rahimin. Allahumma azilil quwwa, Allahumma jam'atana haza jam'atal marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqan maksuma. Khusus para pahlawan kami, Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'afanhum wa akrim nuzulahum waj'alil jannata maswahum. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min hufarin niran. Allahumma ansur ummata Muhammad, Allahumma aslih ummata Muhammad, Allahumma alif baina qulubi ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ansur ikhwanal muslimin minal mujahidin fi Palestin. Amin. Ansur ikhwanal muslimin fi Gaza. Ansur ikhwanal muslimin fi Indonesia. Amin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma dafa'na al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal khamar wal judi wal narkoba wal jib wal sikitar wal superwin wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Budak, ini saja yang dapat saya sampaikan. Jenderal Sudirman besok potong tangan berjumpa di akhirat umpamanya. Besok kita jumpa Fatmawati, jumpa pula Haji Arsi Masari. Mereka bisa membela diri di hadapan Allah. Kenapa? Karena nampak tubuh mereka berdarah-darah, berlumuran demi negara ini. Tapi kita kalaupun tidak demikian, kita sudah nampak malam ini dalam siaran langsung Allah hadir sama-sama wirid pengajian. Walaupun wiridnya tidak nyambung, yang jelas kuenya tetap habis. Oke, saya Haji Deni Muhammad. Untuk diri, bagi yang mau beli padu bayar lagi Pak Deni. Ada gratis nih, setengah kilo saya korting 50.000. Iya, iya. Kilo 100.000. Oke, tak juga mau beli ikut saya pulang. Oke.